Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada hari ini kita dapat kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, silahkan persiapkan terlebih dahulu buku catatan dan alat tulisnya. Oke, jadi hari ini kita sudah memasuki pembahasan bab 1, yaitu tentang bilangan. Jadi untuk bilangan ini nanti terbagi menjadi 2. Yang pertama kita akan membahas bilangan bulat, dan yang kedua kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Baik, langsung aja. Yang pertama kita akan membahas bilangan bulat. Jadi untuk bilangan bulat ini nanti yang akan kita bahas, insyaallah ada pengertian dari bilangan bulat itu sendiri, kemudian ada membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, kemudian lawan dari suatu bilangan bulat, kemudian operasi hitung bilangan bulat, dan yang terakhir adalah KPK dan FPB. Oke, langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari bilangan bulat. Oke, jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi diingat ya, bilangan bulat tadi terdiri dari bilangan bulat positif, kemudian 0, dan bilangan bulat negatif. Untuk materi bilangan bulat ini sendiri, ini sudah pernah kalian pelajari waktu masih SD atau MI. Jadi kita ini mengulang-ulang ya, siapa tahu ada yang lupa materinya. Baik, langsung saja. Letak suatu bilangan pada garis bilangan. Yang pertama ada, kita bikin ini dulu, garis bilangannya. Kemudian ada angka 0. 0 ini dia sebagai titik pangkal. Ya, betul. Kemudian di sebelah kanan ada angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi arahnya yang ke kanan, dia adalah bilangan bulat positif. Kemudian di sebelah kiri dari 0 ada angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dia adalah bilangan bulat negatif, ya, karena dia arahnya sebelah kiri dari angka 0. Nah, jadi ini ya, bilangan bulat positif adalah bilangan yang berada di sebelah kanan 0 dan nilainya lebih besar dari 0. Ini 0, di sebelah kanannya ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena berada di sebelah kanan dari 0, maka dia disebut sebagai bilangan bulat positif dan nilainya lebih besar dari 0. Selanjutnya ada bilangan bulat negatif. Adalah bilangan yang berada di sebelah kiri 0 dan nilainya lebih kecil dari 0. Jadi ini 0. Di sebelah kirinya ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya yang berada di sebelah kiri, maka dia disebut sebagai bilangan bulat negatif dan nilainya lebih kecil dari 0. Iya, betul. Nah, selanjutnya membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Jadi sebelum kita mengurutkan bilangan bulat, kita lihat dulu tabel, kalimat, dan simbol persamaan dan ketidaksamaan. Jadi di sini ada simbol lebih dari yang ini simbolnya. Ada simbol dari kurang dari yang ini, sama dengan. Kemudian lebih dari atau sama dengan ini, kurang dari atau sama dengan yang ini tandanya, simbolnya. Nah, untuk A dan B itu apa? A dan B yang dimaksud di sini, A dan B adalah nilai dari suatu bilangan. Jadi nanti bisa angka ya, angka 1,
angka 2, negatif 1, negatif 2, atau angka 10, 12, atau negatif 13. Pokoknya dia berupa angka nanti, bebas angkanya tergantung soalnya. Nah, kemudian bagaimana sih cara mudah mengingat simbol ini supaya nggak ketukar? Kalau ibu biasanya ibu kasih garis tegak lurus di depannya. Nih, lihat ya. Ini simbol lebih dari, ibu kasih garis tegak lurus di depan. Nah, kemudian simbol kurang dari juga ibu kasih. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Simbol lebih dari, ini dia kalau ibu kasih garis tadi di depannya, dia seperti huruf apa? Huruf B. B itu ibu menganggapnya berarti B, besar. Sedangkan yang kedua, coba lihat. Ini ya. Dia seperti huruf apa? Huruf K. K berarti kecil. Jadi kalau B dia lebih besar, nih B lebih besar atau lebih dari. Kalau K dia lebih kecil atau lebih kurang. Jadi kalau B besar berarti lebih dari. Kalau K berarti kecil atau kurang, berarti simbol dari kurang dari. Jadi itu cara ibu mengingat. B lebih besar dari, kalau K lebih kecil dari. Itu kalau cara ibu. Terserah kalian cara mengingatnya bagaimana. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan pembahasan untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Jadi ini ada garis bilangan. Tadi ada angka 0, dia sebagai titik pangkal. Kemudian di sebelah kanannya ada bilangan bulat positif, ya betul. Nah, di sebelah kirinya ada bilangan bulat negatif. Nah, jadi untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, kita lihat lagi nih posisinya nanti. Lihat ya garis yang ini. Ya dari kiri ke kanan, maka semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Sedangkan jika dia dari kanan ke kiri, jadi semakin ke kiri dia akan semakin kecil. Jadi posisi bilangan itu nanti kita lihat dulu apakah ada di sebelah kanan atau ada di sebelah kiri. Jika dia di sebelah kanan, maka dia semakin besar nilainya. Jika semakin ke kiri, maka dia semakin kecil. Contoh, ada angka 4 dengan angka 1. Kita lihat ya. Angka 4 di sini. Yang angka 4. Angka 1-nya di sini. Nah, angka 4 dan angka 1. Kita lihat ya. Posisi angka 4 di mana? Di sebelah kanan dari angka 1. Berarti dia lebih besar. Kalau lebih besar tandanya iya, betul. Maka karena 4 berada di sebelah kanan dari angka 1, kita menggunakan tanda yang ini tadi. Nah, selanjutnya kita lihat yang kedua. Ada negatif 4 dan 1. Kita lihat lagi posisinya. Posisi negatif 4. Negatif 4-nya ada di sini. Satunya ada di sini. Kita lihat. Negatif 4. Dia ada di sebelah kiri. Jika di sebelah kiri, maka nilainya lebih kecil dari angka 1. Berarti tandanya iya seperti itu. Kenapa tadi? Karena negatif 4-nya berada di sebelah kiri dari angka 1. Selanjutnya, lawan dari suatu bilangan bulat. Di ini ada garis bilangan ya, supaya mudah kalian memahaminya. Kita gambarkan dulu. Kemudian di situ misalnya ada lawan dari 3. Lawan dari 3 adalah negatif 3. Kemudian lawan dari negatif 2 adalah 2. Jadi yang namanya lawan, dia lawannya. Jadi kalau positif lawannya negatif,
Kalau negatif lawannya positif. Jadi kalau dia 3 berarti lawannya negatif 3. Kalau dia negatif 3 berarti lawannya 3. Jadi kebalikannya. Positif lawannya negatif, negatif lawannya positif. Nah, kemudian contoh soal. Contoh soal yang pertama, urutkan bilangan di bawah ini dari yang terkecil, lalu letakkan di garis bilangan. Bilangannya ada 56, negatif 45, negatif 70, 64, 51, dan negatif 58. Untuk menyelesaikan ini, bilangan-bilangan yang ini tadi kita pisahkan dulu, yang mana yang bilangan positif, yang mana yang bilangan negatif. Jadi untuk bilangan positif dulu, yang pertama ada angka 56, kemudian 64 dan 51. Oke, jadi kita tuliskan ya. Untuk bilangan positif ada 56, 64 dan 51. Berarti untuk bilangan negatif sisanya ada negatif 45, negatif 70 dan negatif 58. Kemudian tinggal kita urutkan. Yang pertama dulu untuk bilangan positif yang lebih kecil dulu, karena tadi perintahnya dari yang terkecil ya. Karena perintahnya dari yang terkecil, kita lihat yang terkecil berarti 51. 51 ini posisinya yang pertama, kemudian 56 dan 64. Jadi tinggal kita tuliskan sesuai urutan 51, 56 dan 64. Selanjutnya yang bilangan negatifnya kita urutkan. Urutannya berarti negatif 70, negatif 58 dan negatif 45. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil berarti dari yang negatif adalah negatif 70, negatif 58, negatif 45, 51, 56 dan 64. Betul. Garis bilangannya tinggal kita gambar, kita tuliskan, kemudian angkanya negatif 70, negatif 58, negatif 45, 51, 56 dan 64. Semoga bisa dipahami anak-anak ya. Nah, selanjutnya contoh soal nomor 2. Data di samping merupakan data rata-rata suhu udara di Kota Martapura pada siang hari setiap bulannya. Ini datanya, ini misal ya. Tentukan yang pertama pada bulan apa suhu udara paling hangat, kemudian pada bulan apa suhu udara paling dingin. Jadi nanti untuk menjawab ini kita baca data yang ada di tabel. Oke, langsung aja kita lihat ya. Penyelesaiannya, suhu udara paling hangat adalah suhu udara tertinggi. Berarti kita lihat yang paling tinggi angkanya. Kita lihat ya, di sini angka yang paling tinggi. Berarti lihat yang positifnya. Ada angka 28. 28 itu bulan Juli. Jadi suhu udara paling hangat itu terasanya pada bulan Juli. Yang kedua, suhu udara paling dingin, yaitu suhu udara paling rendah. Suhu udara paling rendah kita lihat angkanya ada negatif 10, negatif 5, berarti iya betul, negatif 10 yang terkecil. Berarti terjadinya di bulan Januari. Iya. Jadi suhu udara yang paling dingin itu terjadi pada bulan Januari. Nah, ini dulu untuk contoh soal hari ini. Semoga bisa kalian pahami. Kalau masih ada yang belum paham, nanti ditanyakan di grup WhatsApp atau di Classroom ya. Selanjutnya, kalian kerjakan latihan halaman 8, nomor 3 dan 4 di buku latihan. Selamat mengerjakan.
Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Jangan lupa, jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp atau Classroom. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.